Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam ahoy peternakan. Oke guys, kembali lagi di channel ini. Selamat datang kembali di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang klasifikasi ternak. Klasifikasi ternak ini nanti kita akan bagi ke beberapa part. Yang pertama ini kita akan bahas klasifikasi ternak berdasarkan asal muasalnya. Jadi asal muasal ternak itu dari berbagai tempat, berbagai lokasi, tentu akan menjadi ciri khas tersendiri bagi si ternak tersebut meskipun ternak yang sama. Misalnya ternak sapi tropis dan subtropis tentu akan berkembang menjadi ternak yang berbeda. Nah, langsung aja kita bahas klasifikasi ternak berdasarkan asal muasalnya. Yang pertama yaitu ternak asli. Oke, ternak asli adalah ternak yang ternak yang kerabat liarnya berasal dari Indonesia dan proses domestikasinya terjadi di Indonesia. Nah, itu ya, kata kuncinya ternak asli adalah ternak yang kerabat liarnya ada di Indonesia dan proses domestikasinya pun berada di Indonesia. Jadi ternak ini bisa kita katakan merupakan ternak yang sebagai plasma nutfah asli Indonesia. Nah, contoh dari ternak asli adalah misalnya sapi Bali. Sapi Bali ini masih punya keturunan banteng gitu ya guys, banteng Jawa. Jadi berkembang, ada bantengnya masih tetap ada, tapi sapinya berkembang menjadi sapi Bali. Kemudian sapi Madura ini masih punya kekerabatan dekat mungkin ya sama sapi Bali dan banteng karena punya ciri fisik yang hampir sama, yaitu bokongnya itu berwarna putih dan kaki-kakinya punya kaos kaki gitu berwarna putih. Oke, contoh selanjutnya di ayam ada ayam kampung, kemudian ayam pelung yang masih juga kerabat ayam pelung, kemudian ayam cemani. Kemudian ada kambingnya ada kambing gembrong. Dan kalau ada domba itu ada domba Garut yang khas dari wilayah Garut, Jawa Barat. Nah, selanjutnya selain ternak asli, selanjutnya ada ternak lokal. Jadi apa bedanya ternak asli dan ternak lokal? Kalau ternak lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar negeri yang telah dikembangbiakkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih, yang telah beradaptasi pada lingkungan dan atau manajemen setempat. Jadi kata kuncinya ya guys, kita ada ternak yang berasal dari introduksi atau ternak introduksi dari luar negeri dan sudah berkembang biak di Indonesia minimal 5 generasi atau F5 ke atas. Jadi F6, F7 dan seterusnya. Dan sudah beradaptasi di Indonesia tentunya. Jadi salah satu contoh ternak yang merupakan ternak lokal itu misalnya sapi limusin. Nah, sapi limusin itu kan asal muasalnya bukan dari Indonesia, melainkan pertama kalinya itu diimpor. Saya kurang tahu ya guys, ini diimpor ternaknya langsung atau hanya sumber daya genetiknya, misalnya spermanya diimpor kemudian dikembangbiakan di Indonesia dan menjadi sapi peranakan limusin yang ada di Indonesia dan yang ada di pasaran pada saat ini itu merupakan ternak lokal. Nah, contoh lain ternak lokal yaitu ada sapi simental, tentunya temennya sapi limusin. Kemudian ada kalau kambing ya, ada kambing peranakan Etawa. Kambing Etawa asalnya dari India. Kemudian ada sapi FH, Friesen Holstein yang berasal dari Belanda, sapi perah. Kemudian ada kambing Saanen, kambing perah juga. Nah, itu ya, ada dua golongan ternak, klasifikasi ternak berdasarkan asal muasalnya. Jadi ada ternak asli dan ternak lokal. Nah, dari ternak lokal tadi ada
apa namanya, introduksi, sumber daya genetik introduksi. Jadi kalau ternak lokal itu kan harus 5 generasi ke atas. Jadi kalau sebelum masih 5 generasi atau sebelum generasi ke-6 itu masih dikatakan sumber daya genetik introduksi. Sumber daya genetik introduksi adalah sumber daya genetik hewan yang dimasukkan dari luar negeri, baik yang sudah maupun yang belum terbukti dapat beradaptasi dengan lingkungan yang ada di Indonesia. Contohnya itu ada sapi BX atau Brahman Cross yang diimpor dari Australia misalnya, kemudian dikembangkan, berniat dikembangkan di Indonesia, misalnya ada di peternakan di Lampung yang belum bisa beradaptasi atau belum berkembang biak sampai 5 generasi. Nah itu dikatakan sumber daya genetik introduksi. Atau yang lain ada sapi Angus atau sapi Belgian Blue yang masih ada di balai embrio ternak misalnya. Kemudian ada juga kambing pur yang baru-baru ini yang lagi ngehits ya guys. Nah itu sebelum 5 generasi itu masih dikatakan sumber daya genetik introduksi. Oke guys, gitu aja ya video kali ini. Kalau ada yang kurang jelas bisa komen-komen, atau kalau ada yang mau koreksi boleh di kolom komentar, karena kita learning by googling aja dan saling koreksi buat bisa jadi lebih baik. Oke guys, gitu aja videonya. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, serta bunyikan lonceng agar selalu dapat notifikasi video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam ahoy peternakan.